Sebetulnya masalah klasik dalam pembangunan infrastruktur adalah kendala tanah ya. Kendala lahan ini memang sesuatu yang dari dahulu hingga sekarang ini kadang-kadang menjadi salah satu penghambat untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah, ya kan, yang bersinggungan dengan proyek-proyek tersebut, baik di pusat maupun di daerah. Nah, yang ketiga baru masalah pendanaan. Khususnya masalah pendanaan, kami melihat bahwa pembangunan proyek-proyek infrastruktur di khususnya daerah-daerah yang kurang potensial, ya, itu harusnya melibatkan juga 100% BUMN, karena kalau proyek-proyek itu tidak menguntungkan, ya BUMN harus masuk. Tapi pertanyaannya adalah keterbatasan dana. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah recycling, recycle proyek-proyek dari BUMN yang sudah jadi, ya. Seperti yang kita lakukan baru-baru ini dengan Jasa Marga. Sehingga ada uang fresh yang bisa masuk lagi untuk membangun proyek-proyek berikutnya. Nah, ini harus dilakukan terus-menerus sehingga ada perputaran yang cukup signifikan di antara satu proyek dengan proyek lain. Oke, saya mau tanya satu-satu dulu Pak. Ini terkait pendanaan. Tadi Bapak menyebutkan bahwa harusnya ada recycle project yang sudah terjadi. Nah, apakah ini dilakukan Pak saat ini atau memang ini kendala terbesar hingga akhirnya 2024 tidak semua tol akan tersambung Pak? Sejak pemerintahan Jokowi 2014, Pak Jokowi, itu banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh BUJT ya. Kita lihat sendiri saat ini jalan tol itu tersambung sampai dengan seluruh Jawa ya. Apa yang menyebabkan itu? Satu, pembebasan lahan memang ditangani dengan baik ya. Yang kedua, sekarang ini BUMN tidak seperti beberapa waktu yang lalu ya. Mereka tetap tidak mau melepas sahamnya. Saat-saat ini banyak BUMN yang sudah melakukan itu ya. Kita lihat beberapa waktu yang lalu Waskita Karya dengan INA ya, kemudian kita dengan Jasa Marga, kemudian ada beberapa lagi yang dilakukan oleh beberapa BUJT dengan BUMN. Nah, pola kerjasama ini yang perlu dilakukan saat ini sehingga BUMN mendapatkan uang fresh money untuk membangun proyek-proyek berikutnya. Itu yang saya pikir harus dilakukan sekarang, Syaf. Oke, dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa pembebasan lahan ini sebenarnya klasik. Lantas, jika memang ini adalah masalah klasik, Pak, masalah yang paling sering ditemukan sejak dulu, maka masa iya sampai sekarang, Pak, kita masih belum bisa menemukan solusi yang paling tepat untuk pembebasan lahan ini, Pak? Di mana titik yang harus diperbaiki sebenarnya, Pak? Oke, jadi yang pertama adalah pemilik lahan itu tidak semua bersedia menjual lahannya. Ini masalah ya. Kalaupun ada kebijakan pemerintah yang membuat mereka wajib menjual lahannya, tetapi prosesnya lama ya dan berbelit-belit dan tidak ada kepastian waktu kapan selesai. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol khususnya itu ada waktu kerjanya ya. Jadi sehingga tidak mismatch antara pembebasan dan waktu kita mengerjakan. Yang kedua, terkait tanah sisa atau konsinyasi juga dibutuhkan terobosan-terobosan birokrasi atau perubahan peraturan ya agar tidak menjadi masalah karena terkait tanah-tanah sisa ini sering ada kasus menurut pemerintah tidak perlu dibebaskan, tetapi dalam kenyataan di lapangan pemilik tanah itu mereka tidak mau kalau tidak dibebaskan. Ya. Yang ketiga ini masalah klasik itu ketidakcocokan harga antara appraisal dan pemilik lahan, ya sehingga bisa dikatakan pemilik lahan inginnya X, tapi appraisalnya menyatakan Y, sehingga tidak mismatch antara keduanya. Nah ini menjadi problem yang terjadi saat ini di lapangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, kita tahu ya Pak bahwa rencana strategis nasional jalan hingga 2024 ini sepanjang 1.565 km. Tetapi pemerintah juga saat ini menargetkan ataupun membelah fokusnya untuk membangun infrastruktur dasar IKN juga bisa selesai di 2024. Apakah terbelahnya fokus ini juga menjadi salah satu kendala Pak? Kalau saya lihat harus dibedakan ya antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan jalan tol khususnya di Indonesia. Rencana ini tidak dikatakan terlalu ambisius ya untuk 2024 karena jalan tol itu dibutuhkan untuk menunjang kelancaran perekonomian di Indonesia ya.
Jadi ini terkait dengan transportasi dan mobilisasi barang dan jasa, ya berbeda dengan IKN. Nah, kalau peran swasta juga dilibatkan, banyak sekali dalam pembangunan infrastruktur, saya pikir apa yang ditarget itu dapat tercapai. Itu hanya KPI saja ya. Tetapi saya percaya bahwa ini bisa tercapai apabila ada kerjasama yang baik, BUMN, swasta, dan juga pemerintah. Oke, baik Pak. Lantas dengan kenaikan bahan material BBM, apakah ini juga masih menjadi kendala Pak? Dan bagaimana kondisi di dalam BUJT itu sendiri Pak dengan adanya kenaikan harga ini? Kita bisa lihat dua hal ya, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek saya pikir masih aman ya, karena proyek-proyek yang sedang berlangsung itu kontraktor sudah melakukan kontrak sebelum pembelian material sejak awal. Nah, jadi sebetulnya sudah aman lah. Nah, mungkin kalau jangka panjang ya, itu biaya operasional perlu dilakukan penyesuaian. Nah, jadi kembali lagi kalau yang jangka pendek ini kan sebetulnya sudah kita siapkan dari 2022 ya, untuk 2023 dan 2024 itu biasanya kontraktor sudah stok barang-barang yang harus mereka siapkan.